Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat situs. Nah, untuk membuat situs kita harus melakukan pemrograman dengan mengetik kode atau bisa disebut coding. Langkah yang pertama yaitu kita akan mendownload aplikasi Python terlebih dahulu. Nah, sebelumnya apa sih aplikasi Python itu? Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah digunakan. Nah, di sini kita akan mendownload Python for Windows dengan versi 3.7.3. Kita cari dulu. Nah, itu. Lalu kita install dan pastikan untuk mencentang add Python 3.7 to pad untuk menambahkan Python dalam environment variables. Nah, jika sudah kita lanjut untuk instalasi Django. Kita pergi ke command prompt, kita buka. Lalu kita install PIP terlebih dahulu dengan mengetik Python mpip install upgrade PIP. Kita enter. Nah, jika sudah kita lanjut cek versi PIP dengan mengetik PIP version. Mengecek versi PIP maksudnya adalah untuk mengetahui apakah PIP sudah terinstall pada laptop atau belum. Lalu kita install Django dengan mengetik PIP install Django. Kita enter. Jika sudah berhasil, kita cek versi Django dengan mengetik Django admin version. Nah, jika sudah, kita akan lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu membuat dan menjalankan project Django. Untuk menjalankan project Django, kita harus membuat project terlebih dahulu dengan mengetik Django admin start project tugasku. Lalu kita arahkan ke dalam project tugasku dengan mengetik cd tugasku. Dan untuk menjalankan project, kita ketik perintah python manage.py run server. Lalu kita ketik perintah python manage.py migrate. Setelah itu kita run server kembali dengan mengetik perintah python manage.py run server. Kemudian kita buka browser lalu mengakses URL yang ada di run server tadi, dan jika tampilan seperti itu maka perintah run server berhasil dijalankan. Kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu menginstal kode editor. Nah, untuk pemula saya sarankan untuk menggunakan Sublime Text. Kita akan unduh melalui link www.sublimetext.com. Kita download yang Windows 64-bit, kita klik download. Nah, jika sudah, kita akan lanjut untuk mendownload template. Kita download. Nah, setelah mengekstrak file bidang segitiga maka jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita klik index.html maka akan diarahkan ke halaman browser seperti ini. Langsung saja kita akan membuat project dengan cara kita buka Sublime Text lalu masukkan folder bidang segitiga ke dalam text editor. Lalu pilih folder bidang segitiga, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan project tugasku ke dalam Sublime Text. Kita add project, lalu kita pilih folder tugasku yang kita buat tadi, maka jadinya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita buka command prompt atau cmd, lalu kita ketik cd tugasku.
Kemudian kita akan membuat apps baru, yaitu dengan mengetik Django admin startup, kemudian nama apps kalian. Di sini saya memberi nama apps-nya dengan nama tema depan, jadi saya ketik Django admin startup tema depan. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian dalam apps tema depan kita akan buat dua folder dengan nama templates dan static. Kita klik new folder, lalu kita beri nama static, lalu kita buat yang template. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Selanjutnya kita akan buat folder dengan nama tema depan di dalam folder templates. Kemudian buka folder bidang segitiga dan pindahkan folder assets dan image ke dalam folder static yang berada dalam folder tema depan. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama pada file HTML. Akan kita pindahkan semua ke folder static. Nah, kita pindahkan di sini. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Step selanjutnya yaitu kita buka settings.py dan tambahkan import OS pada baris ke-14. Setelah itu tambahkan tema depan.apps.temadepan.config pada baris ke-40. Lalu kita akan menambahkan kata templates pada baris ke-58. Kemudian sesuaikan pada baris ke-107 dan 109. Pada language kode kita ganti dengan ID dan time zone-nya kita ganti Asia Jakarta. Selanjutnya, kita sesuaikan perintah kode pada baris 122 sampai ke bawah hingga seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan buat folder dengan nama files di dalam folder project tugasku. Kemudian buatlah folder dengan nama media di dalam folder files. Kita ketik media. Jika sudah, maka jadinya seperti ini. Lanjut, kita buat folder image di dalam folder media. Dan jadinya seperti ini. Pada step berikutnya yaitu kita akan membuat file baru dengan nama utils.py di dalam folder apps tema depan. Kita Ctrl S, kita simpan. Dan kita lihat, maka jadinya seperti ini. Next step, kita akan mengisikan perintah kode pada utils.py ini, jadinya seperti ini. Dan jika sudah, maka selanjutnya kita buka models.py yang berada dalam folder apps tema depan dan sesuaikan models.py menjadi seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpannya. Langkah selanjutnya kita buka JMD kembali dan jalankan perintah python manage.py make migration.
dan Python manage.py migrate seperti ini. Selanjutnya buka views.py yang berada dalam folder apps tema depan dan sesuaikan seperti ini. Lanjut, kita buat sebuah file dan beri nama urls.py di dalam folder tema depan. Kemudian isikan perintah kode di urls.py seperti ini. Kemudian kita buka urls.py yang berada di folder tugasku dan perhatikan pada baris 25 terdapat tanda pagar dan kita hilangkan tanda pagar tersebut. Jangan lupa untuk disimpan. Kemudian kita run server project tersebut dengan mengetik python manage.py run server. Lalu jika run server berhasil, maka tampilan webnya akan seperti ini. Lanjut kita buka index.html lalu tambahkan load static di baris nomor 1 dan kode pada baris 13 dan 14 juga kita ubah menjadi seperti itu. Jika perintah kodenya berhasil, maka webnya akan seperti itu. Lanjut ke index.html, kita ubah semua yang ada image /pic itu depannya kita tambahi statik semua. Begitu juga pada baris 240 sampai 244. Nah, jika sudah semua, jangan lupa untuk disimpan. Kemudian kita pergi ke CMD untuk menjalankan project tersebut. Kita ketik cd tugasku, lalu kita ketik python manage.py run server dan enter. Nah, kita pergi ke halaman ini. Nah, jika run server berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut buka models.py dan ubah menjadi seperti ini. Jangan lupa untuk di save. Lalu kita ke CMD untuk make migration dan migrate dan jadinya seperti ini. Next kita buka views.py dan tambahkan tentang pada baris ketiga dan jangan lupa untuk disimpan. Lalu kita pergi ke urls.py lalu tambahkan perintah kode seperti ini. Kemudian buka CMD untuk run server, ketik URL tersebut pada browser dan tambahkan tentang di belakangnya. Dan jika run server berhasil, maka hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita buka generic.html. Setelah menambahkan load static pada baris ke-1, kita rubah pada baris ke-13 dan 14 dan semua baris yang ada aset /css itu semuanya kita tambahkan statik di depannya seperti pada index.html tadi. Kemudian kita ke browsernya dan jika perintah kode berhasil maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya buka views.py kemudian tambahkan perintah kode pada line 14-16 seperti itu. Lalu kita ke urls.py dan ubah line 8 menjadi seperti itu. Jika sudah, simpan semua perubahan lalu kita pergi ke CMD untuk melakukan run server. Lalu ketik python manage.py run server lalu enter. Lalu kita buka URL yang ada, kemudian ditambahkan hubungi kami di belakangnya, dan jika berhasil, maka tampilan browser akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita buka elements.html yang ada di folder tema depan, template tema depan, dan seperti yang tadi kita tambahkan
load static di line 1 dan kita rubah semua line yang ada assets /css itu semua kita tambahkan static, simpan semua kode dan kita refresh browsernya. Apabila berhasil maka jadinya akan seperti ini. Berikutnya kita buka index.html, generic.html dan juga elements.html dan kita rubah line 43 sampai 47 menjadi seperti ini. Semuanya kita rubah. Lalu kita run server dan buka webnya. Jika webnya menjadi seperti ini maka proyeknya berhasil. Lalu kita coba untuk masuk ke halaman admin dan kita login. Nah, di sini saya tidak bisa login, jadi kita pergi ke CMD dulu. Kita klik perintah python manage.py create super user. Nah, ini kemudian kita enter. Lalu kita masukkan alamat email kita dan password kita. Jika sudah, kita coba untuk login kembali pada web tadi. Nah, kita sudah masuk pada administrasi Django. Tampilan administrasi Django saya seperti ini karena saya sudah menyelesaikan Django-nya. Coba kita lihat. Nah, jika sudah jadi maka akan seperti ini. Sebenarnya situs administrasi Django ini berhubungan langsung dengan admin.py. Semua yang ada di administrasi Django seperti beranda tentang hubungi kami, itu semuanya ada di admin.py ini. Dan juga di models.py berhubungan langsung dengan administrasi Django, dan itu yang saya upload. Itu bisa ditambahkan kelas meta pada line ke-16. Jika punya kalian belum, bisa ditambahkan. Kemudian selanjutnya kita ke indeks HTML. Perhatikan perintah kode pada baris ke-60 sampai 70 yang dimulai dengan kode perintah artikel dan diakhiri juga dengan artikel. Nah, silahkan hapus perintah kode yang dimulai dari kode perintah artikel dan diakhiri dengan artikel mulai dari baris 71 hingga ke bawah. Nah, nanti sisanya hanya satu saja seperti punya saya itu, yaitu pada line 60 itu. Kita menghapus itu semua ya, untuk supaya tampilan webnya seperti punya saya ini, seperti ini, dengan warnanya juga cuma hanya satu warna, yaitu warna pink. Oke, kita akan mengecek terlebih dahulu, yaitu di admin.py. Kalian bisa menyesuaikan sama dengan saya. Kemudian di generic HTML juga kalian sesuaikan. Maksudnya saya minta untuk kalian menyamakan dengan punya saya agar tampilan dari administrasi Django-nya itu bisa sama seperti punya saya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat
tampilan dari beranda dan bagaimana cara untuk menambahkan atau menginput sesuatu di beranda, dihubungi kami ataupun ditentang. Ini adalah tampilan dari hubungi kami dan ini yang tentang. Di sini saya akan coba untuk menambahkan sebuah artikel, anggap saja poltekpel gitu ya. Lalu kita pilih gambarnya dulu, kita cari gambarnya. Nah, ini coba untuk kita simpan. Kita kembali ke administrasi Django. Kita tambahkan poltekpel Surabaya, lalu kita input tadi fotonya. Nah, coba kita lihat pada webnya tadi, pada situsnya tadi, apakah terupload. Nah, itu tadi sudah ada, berarti tidak ada masalah pada situsnya. Kita kembali ke admin. Nah, di situ terlihat pada tentang ada 2 artikel, yaitu artikel Hari Kesehatan Nasional dan juga Poltekpel Surabaya. Lalu kita lihat di beranda. Nah, ini juga ada 2 artikel, yaitu Python dan juga Sublime Text. Ada penjelasannya juga. Kemudian kita ke tentang yang tadi dan hubungi kami. Nah, seperti ini. Lalu kita cek ke bawah. Nah, di bagian get in touch itu berhubung dengan views.py. Nah, yang itu, yang saya blok itu terhubung dengan get in touch tadi. Nah, jika sudah begini maka artinya project kita sudah selesai dan berhasil. Semoga penjelasan singkat dari saya dapat dipahami. Saya mengucapkan minta maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.